Selamat datang kembali. Pernah nggak sih Anda ngerasa capek banget habis debat di media sosial? Atau mungkin pas lagi kumpul keluarga, suasananya jadi tegang gitu, gara-gara ada yang ngerasa paling tahu caranya memperbaiki negara ini. Niatnya kan mungkin baik ya, mau berbagi pandangan, cari solusi. Tapi kok ujung-ujungnya malah jadi saling nyindir, saling serang, bahkan sampai ada yang keluar dari grup. Saya tuh sering bingung, kenapa ya niat baik buat diskusi malah seringnya jadi permusuhan? Itu pertanyaan yang relevan banget. Dan kayaknya hampir semua dari kita pernah ngalamin itu ya. Dan kebingungan Anda itu jadi titik awal yang pas banget buat pembahasan kita kali ini. Kita punya satu sumber tulisan yang menarik, judulnya Menata Cermin Batin Sebelum Membenahi Dunia. Nah, dari sini kita mau coba bongkar bareng-bareng sebuah fenomena yang disebut teks ini sebagai mata yang selalu menatap keluar. Mata yang selalu menatap keluar. Wah, saya suka istilahnya. Jadi ini soal kecenderungan kita buat lebih jeli ngeliatin salahnya orang lain gitu ya. Sampai-sampai kita lupa kalau kita punya cermin di rumah. Kurang lebih gitu, betul? Dan yang penting nih perlu kita ingat dari awal, ini bukan sensi menghakimi loh ya. Justru sebaliknya, ini ajakan untuk kita sama-sama berefleksi, kita akan coba pahami apa sih akar masalahnya secara psikologis, secara spiritual, dan gimana caranya kita bisa geser energi. Energi yang tadinya habis buat adu argumen di luar, jadi energi untuk membangun sesuatu yang lebih kokoh di dalam diri kita. Sebuah perjalanan ke dalam, bukan peperangan keluar. Oke. Mari kita mulai perjalanannya. Pertanyaan mendasar saya mungkin ini. Kenapa ya kita sebagai manusia itu kayaknya punya bakat alami gitu, bakat untuk melihat setitik debu di seberang lautan, tapi gajah yang lagi duduk manis di pelupuk mata sendiri malah nggak kelihatan. Teks ini kan menyoroti itu dengan tajam banget ya. Ada satu kalimat yang bikin saya berhenti sejenak, sebuah pertanyaan reflektif. Sudahkah saya menata diri sesemangat saya menata orang lain? Jawabannya buat diri saya sendiri sih, jujur aja, seringnya enggak. Dan disitulah jebakannya. Pertanyaan itu inti dari segalanya. Dalam perspektif Dharma yang diangkat di tulisan ini, kondisi itu adalah gejala lunturnya mulat sira. Mulat sira, apa itu? Mulat sira itu pada dasarnya kesadaran untuk mawas diri, kemampuan introspeksi. Kalau kemampuan ini tumpul, kita tanpa sadar jadi seperti, kayak sendok atau sumpit. Sendok atau sumpit? Tunggu. Ini analogi yang menarik. Coba jelaskan. Coba deh bayangin sebuah sendok. Dia kan bisa nyajiin dan mindahin segala jenis makanan. Yang manis, asin, pahit, pedes. Sendok itu nyentuh semuanya. Tapi dia sendiri nggak pernah bisa ngerasain rasa dari makanan itu. Oh. Dia nggak pernah tahu nikmatnya rendang atau segarnya es buah yang dia pindahin. Nah, kita bisa jadi persis seperti itu. Kita bisa ahli banget mencicipi masalah orang lain. Menganalisis kesalahan mereka, kasih nasihat, tapi kita sendiri nggak pernah benar-benar merasakan kondisi batin kita. Kita cuma jadi alat. Oh, jadi kayak kritikus makanan yang udah lupa cara menikmati makanan. Kita tahu semua teknik masak, semua bumbu, komposisi yang pas, tapi kita sendiri nggak pernah ngerasain lapar atau kenyang secara emosional. Kita cuma sibuk menilai hidangan orang lain. Gitukah? Tepat sekali. Anda menangkapnya dengan sempurna. Kita bisa jadi pintar, tapi belum tentu bijaksana. Kita tahu semua teori soal sabar, tapi pas kejebak macet dikit aja, klakson kita yang paling kencang. Haha, ya juga ya. Kita bisa nasehatin teman yang putus cinta buat ikhlas, tapi pas kita sendiri yang kehilangan, kita yang paling susah move on. Analogi sendok itu dengan telak menggambarkan betapa ironisnya kita bisa sibuk banget sama urusan di luar sana, sampai kita jadi orang asing di dalam sini. Di rumah batin kita sendiri. Ini mulai masuk akal. Dan kayaknya kecenderungan buat jadi sendok ini bukan sesuatu yang pasif. Rasanya ada dorongan aktif untuk terus nyari-nyari makanan di piring orang lain buat kita nilai. Apa teks ini ngebahas soal dorongan itu? Tentu saja. Teks ini ngasih nama spesifik buat dorongan aktif itu, paraninda. Paraninda. Secara sederhana, paraninda itu kebiasaan atau bahkan bisa dibilang kesenangan untuk nyari-nyari salahnya orang lain. Ini bukan kritik membangun ya, beda. Ini pola pikir yang proaktif, berburu celah, aib, dan kekurangan pada orang atau pihak lain. Teks ini ngejelasin gimana sebuah diskusi yang niat awalnya baik, misal cari kebenaran atau solusi, bisa belok arah dalam hitungan detik. Berbelok kemana tuh? Berbelok dari diskusi tentang ide,
menjadi pertarungan tentang identitas. Ah, Jadi bukan lagi ide mana yang lebih baik, tapi siapa di antara kita yang lebih benar. Nah, di titik itulah semangat perbaikan tadi mati suri dan digantikan oleh sesuatu yang lebih personal, lebih gelap, dan lebih destruktif. dan sesuatu yang lain ini saya tebak pasti ada hubungannya sama ego. Karena perasaan saya harus menang, saya yang paling benar, itu kan datangnya dari ego. Tepat! Sumber kita menyebutnya ahangkara, rasa keakuan, sang ego. Dan Paraninda, kebiasaan mencari kesalahan itu adalah senjata andalannya si ahangkara. Saat ego merasa teranjam atau saat dia mau meninggikan dirinya, cara termudah dan tercepat adalah dengan merendahkan orang lain. Nemuin kesalahan mereka itu bikin kita secara instan ngerasa lebih superior. Ada kutipan menarik dari naskah kuno Sarasa Mucaya yang dibahas di sini, yang intinya bilang gini, saat kita sibuk mencela orang lain, kita sebenarnya lagi mempertontonkan aroma batin kita sendiri. Aroma batin, itu istilah yang dalam. Berarti apa yang kita katakan tentang orang lain itu sebenarnya lebih banyak cerita tentang kondisi batin kita sendiri, bukan tentang mereka. Persis. Dan untuk memperjelas ini, ada satu lagi analogi dalam teks yang menurut saya brilian banget. Analogi pemakan bawang putih. Oke, saya penasaran. Bayangin ada seseorang yang baru aja makan banyak bawang putih mentah. Lalu dia datang ke sebuah forum dan bicara dengan semangat menggebu-gebu tentang pentingnya kebersihan, higienitas. Dia bahkan mungkin nyemprotin parfum mahal. Kata-katanya sangat mulia, kedengarannya benar. Tapi semua orang di ruangan itu, nggak peduli sebagus apa argumennya, akan tetap mencium aroma bawang putih yang tajam dari napasnya. Wah, saya paham sekarang. Jadi argumen kita bisa aja logis, data kita valid, tapi niat tersembunyi di baliknya, ahangkara kita, itulah aroma bawang putih yang nggak bisa disembunyiin. Kalau niat kita buat menjatuhkan, buat membuktikan diri paling hebat, orang lain bakal bisa menciumnya, walaupun kita bungkus dengan kata-kata paling bijak sekalipun. Dan aroma itu yang bikin orang lain defensif dan akhirnya memicu permusuhan. Jadi, debat sengit yang sering kita lihat itu, pada dasarnya bukanlah benturan ide untuk mencari kebaikan bersama. Itu adalah benturan ahangkara yang sama-sama lagi kelaparan, berjuang buat dapat pengakuan dan kemenangan. Aroma bawang putih ketemu aroma bawang putih. Betul. Bisa Anda bayangkan betapa menyesakkannya ruangan itu. Oke, kita sudah bedah masalahnya cukup dalam. Kita punya mata yang menatap keluar, yang digerakkan oleh Paraninda, atau kebiasaan mencari kesalahan yang bahan bakarnya adalah ahangkara alias ego kita. Rasanya jadi agak pesimis ya. Lingkaran setan ini kayaknya susah banget diputus. Kalau semua orang sibuk nunjuk hidung orang lain, dunia ini ya nggak akan pernah benar. Terus, apa dong yang harus kita lakuin? Apa kita harus diam aja ngelihat masalah di sekitar kita? Nah, ini pertanyaan krusial. Dan solusi yang ditawarkan teks ini bukan nyuruh kita jadi pasif atau apatis. Sama sekali bukan. Solusinya adalah tentang membalik arah pandangan. Sesederhana, tapi juga sesulit itu. Dari yang tadinya 100% natap keluar, energinya kita tarik lagi ke dalam. Perbaikan sejati, menurut ajaran Dharma, selalu dimulai dari dalam. Dari apa yang disebut Daivi Sampat, kualitas-kualitas luhur yang perlu kita pupuk. Dari sekian banyak kualitas luhur itu, ada nggak satu yang paling relevan untuk jadi penawar racun Paraninda ini? Ada. Teks ini secara spesifik menyoroti satu kualitas dari kitab Bhagavad Gita, yaitu Apaisunam. Apaisunam? Terjemahan bebasnya adalah keengganan atau ketidakinginan untuk mencari-cari kesalahan orang lain. Ini lawannya Paraninda. Kalau Paraninda itu proaktif mencari kesalahan, Apaisunam adalah sikap batin yang secara sadar menolak untuk terlibat dalam perburuan itu. Tapi bukannya kalau kita nggak mau nyari-nyari kesalahan, kita bisa jadi cuek. Misalnya ada korupsi atau ketidakadilan, masa kita diam aja atas nama Apaisunam? Di mana sih batasnya antara sikap luhur ini dengan apatisme? Pertanyaan Anda bagus sekali, karena disinilah letak kesalahpahaman yang paling umum. Apaisunam itu bukan berarti membiarkan kezaliman terjadi. Perbedaannya terletak pada penggunaan energi dan titik berangkatnya. Teks ini menyarankan sebuah transformasi energi. Energi yang tadinya mau Anda pakai buat marah-marah di kolom komentar untuk debat kusir berjam-jam, energi yang sama itu coba ditarik kembali. Gunakan untuk refleksi internal. Sebelum nulis komentar pedas, coba tanya ke dalam. Kenapa saya semarah ini? Apa ini murni tentang keadilan?
Atau ada bagian dari ego saya yang ngerasa tersinggung atau pengen kelihatan jadi pahlawan? Oh, jadi ini soal mengubah titik berangkat, bukan dari kamu salah, tapi dari apa yang bisa aku perbaiki dalam diriku sekarang. Tepat. Ada gambaran visual yang indah banget dalam teks ini. Bayangkan tangan Anda yang terkepal dan siap menunjuk keluar buat nyalahin seseorang. Oke. Sekarang, alih-alih mengacungkan telunjuk itu ke depan, coba tarik tangan itu kembali, buka kepalanya, dan katupkan kedua telapak tangan di depan dada. Sikap panganjali, sebuah sikap hormat. Dalam sekejap, jari-jari Anda nggak lagi nunjuk orang lain, mereka nunjuk ke dalam, ke arah hati Anda sendiri. Wow, dari gestur menuduh menjadi gestur merenung. Itu perubahan yang sangat fundamental. Dari menyalahkan dunia, menjadi bertanya pada diri sendiri, ini benar-benar menggeser seluruh perspektif. Itulah inti solusinya. Sikap panganjali itu adalah simbol bahwa medan pertempuran yang sesungguhnya bukan di luar sana. Lawan yang paling tangguh dan pihak yang paling butuh kita perbaiki bukanlah lawan politik kita, bukan tetangga yang nyebelin. Bukan admin akun gosip. Betul, musuh terbesar sekaligus murid pertama kita adalah diri kita sendiri. Ahengkara kita yang licin itu yang sering banget sembunyi di balik topeng kebajikan dan semangat memperbaiki dunia. Ini akan terang dengan sendirinya tanpa perlu kita debatkan. Ini ajakan yang praktis banget ya. Kurangi porsi paraninda, yaitu sibuk ngomentarin pelita orang lain yang redup, dan perbesar porsi mulat sira, yaitu fokus mastiin pelita kita sendiri nyala terang. Betul sekali. Dan jika kita tarik ke gambaran yang lebih besar, Tujuan akhir dari semua ini adalah kedamaian, Shanti. Kedamaian sejati, menurut perspektif sumber ini, bukanlah kondisi yang tercapai saat kita memenangkan sebuah argumen, atau saat semua orang akhirnya setuju dengan pendapat kita. Shanti itu nggak akan pernah Anda temukan di kolom komentar, di akhir debat capres, atau saat berhasil membuktikan orang lain salah. Lalu di mana? Kedamaian sejati itu adalah buah dari kemenangan atas ego pribadi. Ini pergeseran yang fundamental. Kita berhenti sibuk dalam pertempuran horizontal, antar manusia, antar kelompok. Dan kita mulai fokus pada pertempuran vertikal, yaitu peperangan di dalam batin kita untuk menaklukkan ahangkara. Sumber kedamaian yang abadi, yang nggak goyah oleh kondisi eksternal, hanya ada di sana. Rangkuman yang luar biasa. Jadi, sepanjang obrolan kita sudah membongkar jebakan mata yang menatap keluar, kita sudah kenalan sama biang keroknya, yaitu ahangkara atau ego, yang pakai senjata paraninda buat nyari-nyari kesalahan, dan yang terpenting, kita menemukan jalan pulang lewat mulat sira atau introspeksi dengan berlatih apai sunam, yaitu secara sadar menolak untuk ikut dalam permainan saling menyalahkan. Benar. Dan sebagai penutup, mungkin ada satu pemikiran yang bisa Anda bawa pulang untuk direnungkan. Ini terinspirasi lagi dari analogi aroma bawang putih yang tadi kita bahas. Mungkin setelah percakapan ini, pertanyaan yang perlu kita ajukan pada diri sendiri bukan lagi apa yang salah dengan orang itu atau kenapa dunia ini begini. Mungkin pertanyaan yang lebih jujur, yang lebih menusuk dan lebih berguna adalah, saat aku sedang bersemangat berbicara tentang semua kesalahan di dunia ini, aroma batin seperti apa yang sebenarnya sedang aku pancarkan? Apakah itu aroma kepedulian yang tulus dan welas asih? Atau jangan-jangan, tanpa sadar, yang tercium adalah aroma bawang putih dari ego yang cuma pengen ngerasa lebih unggul? Membersihkan cermin batin kita, ternyata adalah langkah pertama dan mungkin satu-satunya langkah yang paling esensial sebelum kita bermimpi untuk membersihkan dunia.